Halo semuanya, welcome back di YouTube channel dan hari ini spesial banget buat kalian semua. Ini kan bukan presentasi, tapi membacakan pembelajaran tentang kutipan. Kutipan itu sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Waktu semester 7, hampir mirip kan? Tapi kutipan yang ada di pelajaran bahasa Indonesia ini hampir mirip dengan pelajaran metodologi penelitian yang kalian pelajari sekarang ini. Tentu kalian masih ingat kan kutipan itu ada di pelajaran bahasa Indonesia waktu kalian masih sekolah, kuliah. Itu pasti kalian pernah dengar kan kata kutipan itu apa? Tapi pembelajaran kutipan ini di metodologi penelitian hampir mirip dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Hampir mirip sekali. Bukan hanya definisinya saja aku bacakan, tapi aku hanya membacakan definisi, tujuan, dan fungsi dari kutipan. Langsung saja kita mulai. Definisi dari kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan sumber yang asli dan ditandai oleh diselingi dengan tanda kutip. Nah, kutipan sendiri merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal, populer, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronika. Pengertian kutipan merupakan pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya serta juga ditandai oleh diselilingi dengan tanda kutip. Fungsi dari kutipan sendiri adalah sebagai bukti juga memperkuat pendapat penulis. Bedanya dengan jiplakan. Bedanya kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau tidak dengan menyebut sumbernya, sehingga dianggapnya pendapatnya dari dirinya, pemikirannya sendiri. Biasanya kutipan tersebut digunakan untuk mengemukakan definisi atau juga pengertian istilah konsep tertentu, menguraikan suatu rumus, ataupun juga formula serta mengemukakan pendirian pendapat seseorang. Setelah mengerti mengenai apa itu pengertian kutipan, kutipan tidak lengkap rasanya kalau tidak mengetahui apa tujuan dari kutipan ini. Tujuan kutipan. Setelah mengerti pengertian dari kutipan, nah, di bawah ini merupakan tujuan kutipan, diantaranya yaitu 1. Sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Yang kedua, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran tulisan kita. Yang ketiga adalah sebagai penjelasan. Yang keempat adalah sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Pendapat seseorang juga bisa, pendapat kita sendiri juga bisa, pendapat orang lain juga bisa. Macam-macam jenis kutipan. Macam-macam jenis kutipan. Setelah mengetahui tujuan kutipan di atas, di bawah ini merupakan macam-macam jenis kutipan. Kutipan sendiri terdapat dua macam kutipan, yakni kutipan langsung serta juga kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, pendapat, ide, gagasan orang lain sama persis dengan aslinya.
Atau juga dapat dikatakan bahwa penulis secara langsung menggunakan teknik copy paste tanpa kalimat pengubahan dari kalimat aslinya. Prinsip dasar pada kutipan langsung adalah mengutip sumber bacaan dengan secara langsung dilakukan sama persis yang dituliskan yang terdapat dalam sumber, artinya tidak menambah apapun ataupun juga mengurangi. Jika kata kalimat atau paragraf tidak dicetak miring ataupun dicetak tebal, pengutip tidak boleh mencetak miring atau cetak tebal pada saat mengutip. Ciri-ciri kutipan langsung. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kutipan langsung diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. 2. Menggunakan titik 3 berspasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. Yang ketiga, menggunakan tanda syik apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contoh, hal itu memiliki makna syik, tanda tanya yang ambigu. 4. Menambah sumber kutipan yang menggunakan sistem apa MLA ataupun sistem yang berlaku lainnya. Macam jenis kutipan langsung. Kutipan langsung dibedakan menjadi dua, yakni kutipan langsung, kutipan panjang, serta kutipan langsung, kutipan pendek. Di bawah ini merupakan penjelasannya. Kutipan langsung panjang atau block quote. Di bawah ini merupakan syarat kutipan langsung panjang diantaranya sebagai berikut. 1. Apa style American Physical Association? Yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 40 kata. MLA Style Model Language Association, yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 4 baris. Yang nomor 3 adalah apabila si penulis mengutip sumber bacaan yang berjumlah 4 baris atau lebih teks yang diketik pada alinea baru. Ciri-ciri kutipan langsung atau panjang. Terdapat ciri-ciri kutipan langsung panjang diantaranya sebagai berikut. 1. Dipisahkan dari teks dengan menggunakan spasi, jarak antar baris lebih dari teks. 2. Diberi jarak rapat antar baris. Nomor 1 adalah dipisahkan dari teks dengan menggunakan spasi, jarak antar baris lebih dari teks. Yang kedua adalah diberi jarak antar baris dalam kutipan. Yang ketiga, boleh diapit dalam kutip, boleh juga tidak. Kutipan langsung pendek. Adapun penulis mengutip sumber bacaan yang berjumlah kurang dari 4 baris teks yang dikutip tersebut dimasukkan menjadi bagian dalam tulisannya serta juga kelanjutan tubuh tulisan bukan paragraf baru dengan mempergunakan tanda kutipan berupa koma 2 di bagian atas serta koma di bagian 2. Di bagian atas yang dikutip, kutipan langsung pendek tersebut ditulis menjadi satu di dalam sebuah paragraf karya tulis. Tanda petik tersebut memisahkan di antara tanda kutipan dengan kalimat penulis. Sumber kutipan tersebut ditulis dekat dengan kalimat kutipan. Di bawah ini ciri-ciri kutipan langsung pendek diantaranya sebagai berikut. 1. Terintegrasi langsung dengan teks. 2. Berjarak antar baris yang sama dengan teks. 3. Diapit dengan ketanda kutip. Yang keempat adalah tidak lebih dari 4 baris. Ciri-ciri kutipan langsung pendek itu diantaranya ada 4 yang tadi saya sebutkan. 1. Terintegrasi langsung dengan teks. 2. Berjarak antar baris yang sama dengan teks. Yang ketiga, diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, tidak lebih dari 4 baris. Contoh kutipan langsung. Di bawah ini merupakan beberapa contoh dari kutipan langsung. Kutipan langsung. 1. Argumentasi. Argumentasi merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk dapat mempengaruhi sikap
serta juga pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Menurut Kelaf, tahun 1998 yang dibagi 3. Yang kedua adalah menurut Joyce Kelaf di dalam bukunya Argumentasi serta Narasi 1983-3. Argumentasi merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk dapat mempengaruhi sikap pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai apa yang diinginkan oleh penulis ataupun juga pembicara. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, pendapat orang lain, kemudian menyampaikan sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri, dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Dengan kata lain, penulis tersebut tidak menulisnya dengan sama persis dengan tulisan, paragraf, kalimat yang dikutipnya. Penulis itu merangkum secara merangkai kalimat yang didasarkan dari artikel atau sumber lainnya. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kutipan tidak langsung diantaranya atau sumber lainnya. Yang terakhir adalah aku akan bacakan pengertian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, pendapat orang lain, kemudian menyampaikannya dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri, sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Dengan kata lain, penulis tersebut tidak menuliskannya dengan sama persis dengan tulisan, paragraf, kalimat yang dikutipnya. Penulis itu merangkum serta merangkai kalimat yang didasari dari artikel atau sumber lainnya. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kutipan tidak langsung diantaranya sebagai berikut. 1. Mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak adanya perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga adalah disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Yang keempat adalah diakhiri dengan nomor kutipan tanda petik 2. Contoh kutipan tidak langsung. Di bawah ini merupakan beberapa contoh dari kutipan tidak langsung. Seperti dikemukakan oleh Joyce Kelaf 1983 dibagi 3. Kalau argumentasi itu pada dasarnya tulisan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keyakinan para pembaca supaya yakin akan pendapat penulis, bahkan juga mau melakukan apa yang dikatakan oleh penulis. Yang kedua adalah definisi arti cinta menurut Subroto 2008 dibagi 2 dibagi 16. Ialah bahwa cinta itu sebagai suatu kehidupan. Menurutnya kehidupan tersebut terbentuk dan dimulai dengan bercerita. Nah, itu penjelasan mengenai kutipan, pengertian fungsi, tujuan, jenis. Nah, itu penjelasan mengenai kutipan, pengertian, itulah penjelasan mengenai kutipan, pengertian, fungsi, tujuan, jenis, ciri-ciri, contohnya. Semoga apa yang dipaparkan di atas bermanfaat untuk Anda. Ini adalah salah satu pengertian definisi fungsi kutipan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Itu adalah definisi dari kutipan dalam pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, aku akan simak materinya tentang pembelajaran mata kuliah Metodologi Penelitian PJJ 21. Materinya adalah tentang kutipan. Semoga bermanfaat. Aku akan membacakan kutipan pelajaran metodologi penelitian. Kutipan itu dari pelajaran bahasa Indonesia berpindah ke metodologi penelitian. Nah, aku akan membacakan sedikit fakta. Sebenarnya kutipan itu mirip dengan pelajaran bahasa Indonesia.
Nah, sekarang kan berpindah ke mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya Anda pernah kan mengutip kan? Mengutip teks bacaan, mengutip teks bacaan, pantun, atau mengutip berita, koran, televisi, dan yang lain sebagainya. Atau mengutip dalam buku, itu juga bisa. Pembelajaran kutipan ini bisa kalian ketik melalui Microsoft Word. Oke, aku akan bacakan. Nah, untuk materi tentang kutipan ini, bisa kalian tulis di buku tulis, boleh diketik dalam Microsoft Word. Jika kalian punya aplikasi Microsoft Word di laptop, silakan ketik materinya tentang kutipan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, aku akan bacakan materi tentang kutipan pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Kita langsung saja mulai. Metodologi penelitian PJJ 21. Judulnya adalah kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan merupakan pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi di sebuah karya tulis. Selain digunakan untuk memperkuat argumen, kutipan juga bisa dijadikan sebagai landasan teori penjelasan suatu uraian atau sebagai bukti untuk menunjang sebuah pendapat. Hal yang harus diperhatikan dalam mengutip. 1. Penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Yang kedua adalah penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketetapan kutipan. Yang ketiga, penulis harus mempertimbangkan jenis kutipan, entah kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Yang keempat adalah jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Yang berikutnya adalah jenis kutipan. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil atau sama persis dari sumber aslinya. Kutipan langsung dapat dibagi menjadi beberapa jenis. 2 di antaranya adalah kutipan langsung yang kurang dari 4 baris dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Cara menulis kutipan langsung strip 4 baris. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diambil dengan tanda kutip petik 2, petik 2, kurung tutup. Setelah kutipan ditulis, sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Cara menulis kutipan langsung strip 4 baris. Lebih dari 4 baris. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak spasi dari teks. Jarak antar baris kutipan. Cara menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak yang kedua adalah jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga adalah kutipan boleh diapit dengan tanda kutip dan petik 2. Kurung buka, kurung, spasi atau tidak. Setelah kutipan diberi keterangan atau sumber. Kutipan tidak langsung. Setelah kutipan diberi keterangan atau sumber. Kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang mengambil dari intisarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya. Kamu dapat menulis kutipan jenis ini dengan cara meringkas, mengumpulkan suatu pendapat, menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan diapit tanda kutip petik 2. Tutup kurung, petik 2, petik 2. Setelah kutip tanda petik 2, kurung buka, petik 2, petik 2, langsung tutup kurung. Setelah kutipan ditulis, sumber kutipan.
Oke, itu adalah penjelasan dari kutipan pembelajaran metodologi penelitian. Oke, itu adalah definisi dan pengertian dari kutipan pelajaran metodologi penelitian semester 7. Ini adalah pembelajaran metodologi penelitian PJJ 21, materinya adalah tentang pengertian kutipan. Mirip dengan mata kuliah bahasa Indonesia yang tadi aku bacakan. Bedanya kutipan dulu dengan sekarang beda. Dulu kutipan pelajaran bahasa Indonesia, sekarang pelajaran metodologi penelitian. Tentunya buat kalian yang suka sama pelajarannya tentang kutipan, kalian bisa catat materi tentang kutipan metodologi PJJ 21. Buat kalian yang suka catatannya, boleh diketik di Microsoft Word. Boleh kalian ketik di Microsoft Word komputer kalian atau laptop kalian. Sekian lamanya tidak bertemu dengan kalian, pembelajaran kutipan ini hampir mirip dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran kutipan ini hampir mirip dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau mata kuliahnya itu adalah kutipan dari pelajaran metodologi penelitian. Kalian pasti dengar kan kutipan itu apa? Pasti di pelajaran bahasa Indonesia ada, di metodologi penelitian ada. Oke, itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga tambah ilmunya, semoga tambah pintar, tetap semangat. Dan jaga kesehatan selalu, minum vitamin, patuhi protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Atau ketika saat Anda ke kampus membawa hand sanitizer. Bawa hand sanitizer dimanapun kalian berada. Oke. Itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Silakan kalian catat materi tentang pelajaran metodologi penelitian PJJ 21. Materinya adalah tentang kutipan. Kalian bisa catat materi ini melalui Microsoft Word komputer kalian. Atau boleh kalian ketik materi tentang metodologi penelitian PJJ 21. Materinya adalah tentang kutipan. Boleh kalian ketik pelajaran metodologi PJJ 21 melalui Microsoft Word. Oke, itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga tambah pintar, semoga bermanfaat, semoga tambah ilmunya, dan tetap semangat. Dan jaga kesehatan selalu dengan minum vitamin dan berjemur setiap pagi hari. Jangan lupa kalian berjemur di pagi hari jam 10 pagi. Jangan lupa like video ini. Semoga bermanfaat video ini untuk kalian semua. Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. 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 Dadah. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.